got some motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys on the block. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Bayu Setiawan dengan NIM 2306114620, asal prodi S1 Teknologi Hasil Pertanian dari Universitas Riau. Baik, di sini saya akan membawakan materi tentang titrasi asam basah atau volumetri. Mungkin sebagian dari teman-teman yang belum tahu apa itu titrasi asam basah akan bertanya-tanya, apa sih yang disebut dengan titrasi asam basah? Titrasi asam basah adalah penentuan kadar suatu larutan basah dengan larutan asam yang diketahui kadarnya, atau sebaliknya, penentuan kadar suatu larutan asam dengan larutan basah yang diketahui dengan didasarkan pada reaksi netralisasi. Tujuan dari praktikum ini pula adalah mempelajari dan menerapkan teknik titrasi untuk menganalisis contoh yang mengandung asam dan menstandarisasi larutan pentitrasi. Selanjutnya adalah bahan dan alat yang digunakan dalam percobaan ini. Bahan dan alat yang digunakan dalam percobaan ini adalah, yang pertama alat-alatnya itu, yang pertama buret, yang kedua statif, yang ketiga Erlenmeyer, yang keempat pipet tetes. Bahan-bahan yang diperlukan antara lain larutan NaOH standar, larutan sampel, dan indikator phenolphthalein. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang titik ekivalen. Titik ekivalen atau titik stokiometri suatu reaksi kimia adalah suatu titik ketika asam dan basa dalam jumlah yang sama telah bercampur. Dalam kata lain, mol asam sama dengan mol basa dalam persamaan kimianya. Rasionya sendiri tidak harus 1:1, tetapi rasio keduanya harus sama di dalam persamaan tersebut. Selanjutnya saya akan menayangkan video tentang penggunaan buret yang saya ambil dari YouTube. Halo pemirsa, saya Ulfa Siti Soliha dari Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia. Kali ini saya akan menjelaskan cara penggunaan buret. Buret adalah alat gelas yang berbentuk silinder dan memiliki garis ukur dan keran pada bagian bawahnya. Buret digunakan untuk meneteskan sejumlah pentiter dalam suatu percobaan untuk analisis kuantitatif secara volumetri. Sekarang, saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan buret. Sebelum digunakan, pastikan keran dapat berfungsi dengan baik, dan selanjutnya tutup keran harus dalam keadaan tertutup. Untuk mempermudah menuangkan larutan, gunakan corong dan simpan pada bagian atas buret. Kemudian dituangkan larutan ke dalam buret. Sampai batas meniskus 0. Setelah sampai batas meniskus 0, pastikan bahwa buret terisi. Kemudian keringkan bagian atas buret dengan tisu agar tetesan larutan yang menempel pada bagian dalam buret tidak menetes. Kemudian keluarkan larutan dari buret hingga volume yang dikehendaki. Cara mengukur meniskus pada buret yang baik yaitu harus sejajar dengan mata. Demikian penjelasan saya tentang cara penggunaan buret. Jangan lupa membersihkan alat setelah digunakan. Junjung terus safety laboratori. Terima kasih.